Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Oke, di video kali ini saya Kumara bersama Bung Tangkas. Siap. Ya, Terima kasih. Pada video kali ini kita ingin bahas ada isu apa lagi? rumor. Oh. Gencar banget nih rumornya tadi pagi. Lebih tepatnya sih kemarin malam ya, pada tanggal 1 kemarin tuh ada isu bahwa STY direkrut kembali menjadi Director of Football, Bung Tangkas. Seandainya hal itu terjadi, seandainya kalau STY direkrut menjadi Director of Football, bagaimana menurut Bung Tangkas terhadap kekuatan kita di timnas atau strategi atau apapun itu, Bung Tangkas? Bagaimana komentarnya terkait isu ini? Sebenarnya kalau masalah Dirtek atau Direktur Timnas itu, itu kependekannya kan pendeknya Dirtek gitu kan. Yeah. Dia tidak bisa mengatur dari segi strategi di timnas ya. Yeah. Tidak bisa. Karena strategi itu kewenangan mutlak pelatih, coach, head coach, ya beserta asisten-asistennya. Dirtek itu ya seperti tadi Bung Kumara bilang, artinya dia dari pengembangan bibit, ya kan. Terus bagaimana dia mengelola liga, ya kan, supaya liganya semakin maju, semakin bagus, intinya seperti itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bahwa Sintayong itu kan isu tuh. Sintayong itu akan menjadi Dirtek. Isunya kan seperti itu. Kalau menurut saya itu mendingan menunggu dari PSSI konfirmasi dari PSSI. Karena kejelasan semuanya itu ada di PSSI. Ya. Tapi untuk sejauh ini menurut saya sih itu hoax. Itu hoax apa hoax ya? Hoax ya. Itu sih hoax sih sebenarnya. Menurut saya ya. Tapi kalau tadi Bung Kumara bilang ada banyak berita-berita seperti itu untuk pro dengan STY ya. Artinya gini kan, artinya ketika ada orang membuat seperti itu dia bisa memproyeksikan gitu loh. Kalau misalnya STY jadi Dirtek itu mungkin bagaimana ya, ya kan? Nah, kalau menurut Bung Tangkas sendiri, ketika seandainya ya, kita ngomong seandainya ya, kita video kali ini sambil refreshing dah, membicarakan apapun kemungkinan yang bisa terjadi pada bulan Juni ini. Tapi seandainya kalau itu terjadi, apa pengaruhnya terhadap timnas kita nanti untuk persiapan melawan Cina di bulan Juni? Pengaruh di timnas untuk waktu yang dekat ini sebenarnya bagi saya tidak ada pengaruh sih. Karena yang membuat pengaruh di timnas itu adalah ya tubuh timnas itu sendiri. Ada coach, ada pemain, ya itu salah satunya yang bisa berpengaruh, yang mempengaruhi modelnya. Kalau Dirtek sejauh ini atau dalam waktu dekat ini saya rasa tidak berpengaruh di timnas. Ya. Jadi kembali lagi berita itu ya kalau menurut saya pribadi ya dia mencari viewer. Ya, dari viral itu. Jadi biar banyak yang nonton itu loh. Itu loh, makanya kan sampai berani ngetek nama Arya Sinulinga. Nah, itu. Memang dia Arya Sinulinga ini kan iskunya PSSI. Iskunya PSSI dia. Jadi memang sih apa-apa itu dia tangan kanannya Erick Thohir lah. Jadi beliaulah yang kalau misalkan ada apa mengkonfirmasi awal beliau yang ini. Sebelum nanti Erick Thohir yang memastikan gitu. Pengesahannya gitu. Itulah, kita juga sempat search juga di Instagram resmi, baik itu dari timnasnya, Pak Erick Thohir, Pak Arya Sinulinga, memang saat ini belum ada. Kayak kemarin dulu, kayak kemarin si masalah Miliano Jonathan. Kan banyak isunya kan di naturalisasi karena mereka satu keluarga datang ke Jakarta atau pulang ke Indonesia. Itu yang mengkonfirmasi bahwa itu belum ada kepastian. Ya, belum ada kepastian atau berkas masuk, administrasi masuk, itu kan si Pak Arya Sinulinga. Jadi tidak ada berkas yang masuk. Sementara ini itu saja infonya. Jadi kan hoax jadinya lagi itu. Jadi itulah teman-teman, mungkin kalau ada yang lihat berita-berita itu karena di YouTube mungkin banyak konten-konten kreator kesempatan bikin bilang bahwa akan masuk gini segala macam. Cuma kita setelah telusuri sepertinya itu belum ada
berita resmi. Jadi menurut Bung Tangkas juga kalau misalnya STY masuk menjadi dirtek, pengaruhnya itu juga ya tidak terlalu signifikan bisa dikatakan. Jadi semua akan berfokus kepada di tubuh timnas itu sendiri, ya, seperti itu Bung Tangkas ya. Kita lagi fokus untuk menuju Piala Dunia. Ya. Itu. Masalah dirtek itu biarkanlah Pak Erick Thohir yang punya tugas itu kan. Ya cuma tadi pagi sih ya sampai siang tuh sempat boom banget berita itu. Iya di YouTube kan. Di YouTube di berita-berita juga kan. Di internet gitu kan. Cuma saya belum lihat berita-berita yang resmi dari dari PSSI. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita tunggu kepastiannya itu. Mungkin karena saking banyak kecintaannya dengan STY, mengharapkan STY in lagi kan ya. Jadi mungkin sebagai pemicu siapa tahu Bung Tangkas ya. Jadi dengan kita bikin ini siapa tahu dari pihak di atas benar juga ya, kenapa enggak kan gitu jadinya ya, siapa tahu bisa jadi pemancing juga. Ya tapi sejauh ini memang belum ada informasi resminya, berarti sudah bisa dikatakan bahwa itu belum valid. Ya. Tapi terakhir katanya Pak Erick itu bilang Dirtek itu dia mencari orang Belanda. Dengar-dengarnya gitu loh. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa orang luar lah intinya. Jadi orang yang berpengalaman. Kalau bisa orang Belanda karena biar satu bahasa dengan pelatihnya, head coach kita dan pemain-pemainnya juga. Sementara sih itu yang bisa disampaikan. Cuman siapa itu enggak tahu, belum tahu kita gitu loh. Ya, seperti itulah Bung Tangkas ya. Oke, berarti kalau masalah berita STY itu sementara ini hoax. Sementara ini katakanlah hoax ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini ada yang komen di video sebelumnya kan. Kita memang masang optimis bahwa Indonesia bisa menang melawan Cina 98%. Itu optimis, angka optimis kita. Kalau angka optimis teman-teman nanti silahkan tentukan sendiri. Cuma ada yang komen, jangan kita hanya berfokus kepada menang melawan Cina. Bagaimana ketika melawan Cina ternyata tim lain juga menang melawan lawannya gitu kan. Contohnya seperti ini. Pada klasemen C saat ini kan Indonesia berada di peringkat 4 ya kan. Di bawahnya ada Bahrain, ada Cina. Oke, kita ambil salah satu contoh. Indonesia saat ini kan poinnya 9. Kalau Amin nanti menang melawan Cina nambah 3 poin, 12 poin, betul kan? Nah, untuk lawan Jepang kan kita masih 50-50 ya. Anggaplah tidak dapat poin ya kan dari melawan Jepang. Nah, bagaimana seandainya ketika Bahrain yang nanti melawan Arab Saudi dia dapat 3 poin, dan melawan Cina juga dapat 3 poin, yang dimana poin Bahrain saat ini kan adalah 6 ya? 6. Cina, Bahrain 6. Ya. Dan itu semua nanti kalau seandainya poinnya sama seperti Indonesia, katakanlah 12 ya. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Bung Tangkas? Kira-kira bagaimana peluang Indonesia bisa lolos ketika tim lain juga memiliki poin yang sama dengan Indonesia? Oke. Pertama saya katakan Bahrain melawan Arab itu dia mencari kemenangan itu sangat berat. Sangat berat. Itu di atas kertas dulu ya. Iya. Sangat berat. Tapi kita memang sekali lagi bilang katakan bahwa di atas lapangan beda pasti kan. Nah, tapi kalau seandainya pun Bahrain menang, ya kan, kita juga menang. Berarti ini kan bilang statusnya sama kan? Iya, poinnya sama. Sama kan? Sama dengan Indonesia. Ya. Dan Indonesia ngapain lawan dua timnas Jepang dan Cina dan Jepang itu 12 tetap nilainya gitu. 12. Berarti kita anggap seandainya ini sama poinnya kan 12-12. Kita masih tetap menang. Karena apa? Karena yang menentukan itu adalah penentuan kedua yaitu head to head. Selisih gol juga bisa. Nah, itu. Dan dari dua itu kita masih menang. Head to head kita masih menang. Kalau selisih gol memang sih masih bisa ditentukan lagi lawan Cina. Yang penting kita nggak terbantai lawan Jepang aja nanti. Supaya tidak melorot selisih golnya. Oh gitu. Jadi untuk sementara ini kita masih menang lawan Bahrain dari segi head to head. Tapi dengan kondisi selisih gol waktu melawan Australia 5-1 tuh besar enggak pengaruhnya? Enggak ya? Iya, pengaruh. Pengaruh besar. Cuman untungnya Bahrain juga pernah dibantai. Sama juga pernah dibantai sama Jepang. Iya. Itu. Untungnya begitu. Berarti katakanlah kalau misalnya Indonesia nanti ketika menang melawan Jepang itu seri itu udah bisa dikatakan
tiket Ya. Piala Dunia ya. Sudah ini pastilah. Cuma ada peluang lagi kan Bung Tangkas. Kalau misalnya sekarang peringkat kedua di klasemen Bisa. C ini kan Australia kan ya? Iya. Australia ketika dia kalah melawan apa? Australia poinnya berapa sekarang? 12 ya? 13. 13 ya, poinnya 13. Berarti kita maksimal kalau kita menang kedua pertandingan ke depan ini kan kita jadinya 15. Iya. Ya kan 15. Nah, kalau kita menang kedua pertandingan ke depan ini, kita harus melihat juga partainya si Australia. Kalau Australia tergelincir dengan kekalahan 2 kali, ya kita yang lolos. Ya, kita yang lolos. Sudah pasti kita yang lolos. Itu sudah pasti yang kita lolos. Tergantung juga tergantung juga Arab. Oh ya, kita juga melihat pertandingan Arab. Jadi begini, Arab dan Australia ini kan poinnya di atas kita. Yeah. Arab ini juga kalau kita mau melihat mau lolos langsung ya peringkat 2, kita harus juga melihat Arab ini. Karena dia juga selisihnya 1 poin. Walaupun 1 poin kan berarti juga itu kan. Iya, Iya kan? Berarti juga kan kalau dia misalkan menang 2 kali ya tetap aja kita jadi 1 poin juga kalah sama dia kan. Iya. Dia yang lolos jadinya Arab. Kalau Australia tergelincir. Dan Arab menang. Iya, kan jadinya begitu. Dan Arab dan Australia ini akan ketemu lagi di 2 pertandingan terakhir mereka itu, salah satunya itu. Jadi dia harus saling sikat itu. Iya. Itu untungnya kita juga. Dia kan saling sikat di situ dia. Itu makanya di samping kita harus menang 2 pertandingan, kita juga harus melihat partai negara lain. Nah, di situ yang tidak beruntungnya kita. Cuman kalau ke round 4 tinggal menang lawan Cina aja sudah bisa kita ke round 4. Dan apabila kita ke round 4 seperti video-video kemarin, saya yakin masuk Piala Dunia. Kuncinya sekarang lawan Cina di bulan Juni nanti. Ya, kunci lawan Cina. Tapi saya juga yakin kita habisi Cina. Pasti. Nanti dibilang tak kabur lagi loh. Enggak, itu optimis. Sekali lagi saya bilang itu optimis. Saya percaya kok sama pemainnya. Ya, kita percaya juga. Asal jangan nyeleneh aja. Asal jangan nyeleneh aja. Misalnya nyeleneh ini maksudnya cedera. Nanti di lapangan ada kartu merah. Ya itu kan di luar apa namanya? Di luar pemikiran kita kan. Kartu merah, cedera, dan strateginya juga ngawur dirubah, dirubah karena dulu pernah kita rubah. Iya, itulah. Rubah kita punya pengalaman lah dengan nyelenehnya itu, dengan strategi itu. Ya, pokoknya kita optimis Indonesia bisa lolos melawan Cina. Jadi di video sebelumnya itu kita jelaskan bahwa 98% itu 98% menang melawan Cina. Ya, belum 98% lolos Piala Dunia, itu lain itu. Mungkin banyak teman-teman yang di video tuh nanggepinnya 98% lolos Piala Dunia. Kalau sudah masuk ke round 4, ya 98% itu jadi. Ya itu kan nanti di next video. Keyakinan di next video, tapi keyakinan kita saat ini adalah 98% menang melawan Cina. Dan juga kita bagaimana ya melihat sepak bola ini, kalau Bung Tangkas dapat nggak iseng-iseng lihat YouTube ya. Ada salah satu video yang pokoknya bilang kalau Malaysia tuh juga ingin masuk Piala Dunia, bukan cuma Indonesia aja. Dapat nggak nonton itu? Wah, itu artinya dengan bukan itu kan suatu harapan. Iya, bukan kita mempermasalahkan Malaysianya, bukan. Artinya kita menjadi tolak ukur saat ini. Indonesia ini menjadi barometer loh. Jadi ada lagi itu cerita ya di lucu-lucuan lah ya, lucu-lucuannya. Jadi negara-negara ASEAN yang seringlah kita ajak bertanding kan, seperti Thailand, Malaysia, Brunei, terus Vietnam lagi itu kan tim kuat tuh. Malaysia, Thailand, Vietnam kan termasuk tim kuat di ASEAN ya, Asia Tenggara. Terus ada lagi Myanmar, Timor Leste dan lain-lain sebagainya di ASEAN. Kalau misalkan negara ASEAN mau ketemu dengan Indonesia, bertanding dengan Indonesia, dan Indonesia memakai tim tim intinya, tidak sembarangan. Artinya kalau kita melawan ASEAN itu nggak mungkin kita pakai pemain inti kita, pasti pakai pelapis kedua atau mungkin dari liga lokal kita panggil.
Kalau mau ketemu sama tim inti kita, datanglah ke Piala Asia atau datanglah ke Piala Dunia. Baru kita akan ketemu dengan pemain-pemain kunci kita, pemain inti kita. Itu kerennya. Ada kata-kata, saya senang sekali baca itu. Berarti itu memang salah satu branding. Iya. branding keunggulan atau kelebihan dari pemain lapis satu kita kan itu bukan ya. Jadi memang saat ini Indonesia menjadi tolak ukur di mata dunia. Parameter ya. Seandainya kalau misal pun lolos ke Piala Dunia, bagaimana juga pasti sepak bola di Asia itu akan semakin semakin meningkat karena Indonesia lah akhirnya. Iya. Itu pasti kita juga sebagai rakyat Indonesia juga menanti pertandingan melawan Cina nanti di bulan Juni ini. Itu pasti itu. Kita live ya Bung Kumara nanti. Ya kalau misalnya 1 juta penonton Arsen terkumpul, berangkatlah ke Jakarta. Live di sini apa live di sana nanti di GBK? Kalau live di sana atau boleh apa enggak nih kalau nge-live-in pertandingan. Iya sih, jadi kita live gini lah. Tetap live reaction. Live reaction tapi di lapangan. Tapi akan dengarkan suaranya dong ribut semua. Kalau 1 juta view, Arsen mencukupi, Bung Tangkas berangkat ke Jakarta. Kalau saya enggak, saya masih ada kerjaan. Tidak bisa fleksibel oleh kerja saya ini. Ya kalau gitu, Bung Tangkas, kita seperti biasa di akhir video kita yakin bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Saya masih tetap yakin. Dan akan lolos melawan Cina nanti dengan keyakinan 98%. Nah, ternyata topik di dunia bola ini juga saat ini menanti sampai bulan Juni ini beragam ya. Seperti tadi masalah berita-beritanya. Ya. Kayak yang kemarin-kemarin itu berita bahwa analis ESPN yang pandang bagaimana gitu kan ya. Kes Kwakman pandangannya terhadap timnas, dan juga ada berita tentang STY juga muncul lagi setelah sekian lama STY muncul lagi. Kita nggak tahu kedepannya akan ada berita-berita apa aja. Jadi teman-teman semua silakan nanti untuk update berita-berita tentang sepak bola, tentang timnas bisa nonton juga di Markas Podcast karena kita akan melakukan riset dulu baru kita bikin video, nggak bisa sembarang ya. Ya, kita riset dulu. Kita riset dulu untuk membuat video ini supaya tidak ada yang namanya berita hoax yang tersebar. Gitu ya. Kita harus memberikan update-update yang tidak hoax. Ya. Dan juga kita juga senang kalau ada teman-teman yang berkomentar di video kita. Silakan. Jadi dengan adanya komentar itu kita bisa tahu apa yang kita sampaikan itu bagian mana yang salah. Ya. Kita juga membaca semua komentar yang teman-teman tulis di video kita. Lalu kita akan memberikan tanggapan juga, baik itu berupa balasan komen langsung maupun dari video ya seperti kita buat ya di video-video sebelumnya. Oke lah kalau gitu, Bung Tangkas. Siap. Terima kasih ya. Jadi mungkin video kita kali ini sekian dulu. Kita tadi topik pembahasannya adalah tentang STY, berita STY dan juga tentang potensi dan ancaman di klasemen C yang membuat Indonesia untuk bisa lolos di Piala Dunia tahun 2026. Semua ditentukan pada pertandingan melawan Cina nanti di bulan Juni. Ya, Bung Tangkas ya? Ya. Oke, kalau Bung Tangkas sebagai penutup ada apa lagi yang ingin disampaikan sebagai penutup? Intinya kita harus memberikan semangat penuh kepada seluruh pemain dan staf pelatih supaya mereka itu tidak ada beban untuk mengalahkan Cina dan juga untuk lolos ke Piala Dunia. Karena harapan kita rakyat Indonesia adalah itu saat ini kita bersangat mengidam-idamkan karena kita nggak pernah. Anggap saja sudah nggak pernah. Katanya sih pernah pada saat zaman Belanda dulu, cuman kan saya belum lahir pada saat itu kan. Jadi saya sekarang ini ya yang tepat sebenarnya. Tahun 2026 ini mumpung peluang juga besar. Jadi kita berikan yang terbaik, support yang terbaik ke tubuh timnas kita. Oke, terima kasih Bung Tangkas. Terima kasih. Jadi teman-teman semua jangan lupa share video ini. Silakan komentar apapun di kolom komentar. Bebas. Kita bebas. Ada yang komen itu Aldi Taher bahas bola. Siapa yang bilang Aldi Taher? Saya apa Bung Tangkas yang bilang Aldi Taher? Ya, oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, ciao.